Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Pamungkas dari Prodi Sistem Informasi Palangkaraya. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 basis data. Untuk soalnya yang pertama melakukan praktikum transaksi, kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan praktikumnya ini, namun di sini sudah saya gabungkan atau rekapkan. Yang pertama commit, kedua rollback, ketiga checkpoint dan trigger. Untuk yang pertama, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, kita masuk ke localhost ya. Di sini kita lanjutkan untuk tugas 2 kemarin dengan nama rumah sehat. Di sini ada 4 orang pasien. Oke, langsung saja kita tambahkan pasien dengan nama Rizky, ID-nya 6, jenis kelamin laki-laki, dari pembuang. Oke, copy, kita ke rutin, kita create, kita buat transaksi 1. Oke, di sini sudah muncul nama Rizky, ID-nya 6, laki-laki, pembuang. Namun di sini di database dia belum muncul. Untuk itu kita kembali. Namun dalam hal ini data pasien baru yang sudah kita masukkan belum muncul ke database. Jadi perlu kita lakukan commit untuk menandakan selesai terjadi perubahan data. Kita copy lagi, di sini kita tambahkan commit. Kemudian routine, create new routine, transaksi 2. Go. Kita eksekusi. Ya, di sini sudah muncul Rizky. Dan di database juga sudah muncul Rizky. Oke, selanjutnya rollback adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada pasien. Oke, di sini dengan ID pasien 21 akan kita rubah namanya menjadi Wahyu, yang semulanya adalah Bayu. Jadi 21 itu Bayu, kita ganti namanya menjadi Wahyu. Kita copy, kita masuk lagi ke rumah sehat, ke rutin, create new routine, transaksi 3. Go, kita eksekusi ya. Kemudian namun perubahan data, namun dalam hal ini perubahan data pasien yang sudah kita masukkan belum muncul ke database. Jika perlu kita lakukan rollback dan commit untuk menandakan selesai terjadi perubahan data. Namun dalam kasus ini kita punya kasus mengubah data pasien dan menambah data pasien. Oke. Di sini saya akan tambahkan data pasien dengan ID 7, namanya Toto, jenis kelamin laki-laki, dari asalnya Pangkalan Banteng atau alamatnya. Kita tambahkan lagi, dan tadi kita tambahkan juga untuk perubahan database-nya untuk nama Wahyu. Kembali ke rumah sehat, kita rutin lagi, kita create transaksi 4. Go. Oke, di sini sudah berubah. Untuk ID 21 sudah berubah namanya Wahyu.
Namun untuk Toto belum berubah di database pasien, belum ada penambahan nama Toto. Oke, kita masuk ke checkpoint, merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Contoh, ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Yang pertama tadi Toto, nomor ID-nya 7, asal Pangkalan Banteng. Yang nomor 8 Gavi, perempuan, alamatnya Medan. Dan Bunga ID 9, jenis kelamin perempuan, dari Pangkalan Banteng. Ini kita copy, ke routines, kemudian create, drop, go, uniform, missing value in the form. Oh, transaksi 5. Go. Kita execute. Oke, sini sudah muncul Toto dan Bunga. Oke. Yang keempat, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah data, sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu masukkan atau insert, merubah atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilakukan, sedang after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Di sini kita akan menambahkan tabel obat dan transaksi obat. Jadi kita masuk ke rumah sehat, SQL, kita copy, kemudian go. Ya, di sini sudah ada tabel obat dan transaksi obat. Namun sebelumnya kita tambahkan dulu untuk di obat itu ada ID obat untuk foreign key nya, kita buat index. Untuk di transaksi itu ada ID pasien, dan ID obat. Oke, sebelum kita masuk ke menambahkan relationship, kita masukkan dulu input daftar obat. Jadi di obat, kemudian SQL, ini kita hapus. Kemudian di sini untuk obatnya sudah saya buat untuk 5 jenis obat. Yang pertama Neurobion dengan harga 25.000, stoknya itu ada 90. Vitasimin harganya 5.000, stok 60. Capiplex harga 7.000, stok 50. Neuralgin harganya 10.000, stok 50. Dan paracetamol harganya 9.000, stoknya ada 70. Oke, kita copy, kemudian kita paste, kemudian go. Kita coba cek di obat. Ya, di sini sudah muncul untuk nama
nama-nama obat. Oke, setelah kita masukkan untuk daftar obat, di sini langsung kita tambahkan relationship-nya. Sehat. Kita simpan, kemudian kita tambahkan relationship di sini. ID obat ke ID obat. Escape. Oke. Kemudian di pasien ke pasien. Which transaksi obat. Oke. Kita kembali ke transaksi obat. Sini ID pasien sudah. Oke, udah kita masukkan relationship-nya. Selanjutnya, contoh kasus trigger, misalnya seorang pasien membeli obat Neurobion sebanyak 10 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Trigger di tabel transaksi obat, trigger nama, tanggal jual, transaksi obat after insert input obat. Oke, kita masuk ke transaksi obat, trigger, create new trigger. Ini TG jual, transaksi obat, tabelnya time after, eventnya insert. Selanjutnya melakukan transaksi obat di tabel transaksi obat. Di sini kita masukkan untuk ID transaksi 1, ID pasiennya 9, ID obat 1, jumlahnya 10 dengan total harga 250.000. Kita copy, kemudian SQL, oke. Kemudian munculkan transaksi dengan nama select obat. Oke. Kita coba cek di transaksi obat. Ya, di sini sudah ada transaksi dengan jumlah 10, sehingga di total obat jumlah stoknya berkurang menjadi 80, dimana tadi awalnya adalah 90. Mungkin itu saja tugas 3 basis data dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.